laki-laki baligh berakal, tidak musafir, tidak sakit, tidak ada uzur syar'i, maka dia wajib mendengarkan wasiat yang masuk ke telinganya, ke otaknya, ke tangkai jantungnya, ke hatinya, ke tulang sumsumnya, bahwa dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka akan matilah hati yang sudah dititipkan Allah. Kalau hati itu mati, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum awal, bahkan lebih hina daripada binatang. Hati itu mesti hidup. Menghidupkannya adalah dengan mengingat Allah. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Orang yang hatinya mengingat Allah dan orang yang lalai tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bukan orang yang makan, orang hidup bukan orang yang bergerak, orang hidup bukan orang yang berbicara. Karena sesungguhnya binatang juga berbicara, binatang juga bergerak. Orang yang hidup, yang berfikir adalah orang yang ketika hatinya hidup. Menghidupkan hati adalah dengan zikir. Maka laki-laki yang balik berakal itu hatinya dihidupkan. Karena khatib menyampaikan pesan, ittaqullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Apa tujuan haji? Fala rafatha, jangan melakukan perbuatan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan kejahatan yang bukan seksual, korupsi, makan haram, riba, namimah, wala jidal, tidak kasar lidahnya, mencaci maki, sumpah serapah, berkelahi, membicarakan aib orang lain. Apa tujuan daripada zikir? Supaya mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mengagungkan Allah, supaya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Kabil berkurban, Habil pun berkurban sama. Tapi kenapa kurban yang diterima hanyalah kurban Habil? Maka Habil bertanya, mengapa kurbanku tidak diterima? Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima Allah hanya dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau takut kepada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa mati, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tapi kau diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun, dia tak pernah tidur, wala naum, dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Hayyun, dia maha hidup. La yamut, dia tidak pernah mati. Wa huwas sami', dia maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan di depan matamu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, kami tampakkan amal mereka. Lalu amal itu dilihat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki, kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, semua yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sekolahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari ardan minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tujuan dari ilmu adalah menghidupkan iman. Setiap kita lahir, setiap anak-anak yang lahir ini membawa iman. Tidak pernah orang tua disuruh menanamkan iman kepada anak-anaknya. Anak-anak itu sebelum masuk ke rahim istri, sebelum masuk ke rahim ibunya, dia sudah membawa iman. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Jangan kau sangka anakmu beriman karena engkau memasukkannya ke sekolah. Wahai para bapak ibu guru, jangan kau sangka anak didikmu beriman karena engkau hanya menjaga imannya supaya tidak lepas.
la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman dalam badannya. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang minum khamar, pemakai sabu-sabu tidak akan sakau kalau ada iman dalam dirinya. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri, maling, koruptor tidak akan melakukan perbuatan curang kalau ada iman dalam dirinya. Maka sesungguhnya iman itu ada, hanya saja dia bisa terlepas, dia bisa tercabut. Berapa banyak hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari. Mereka dengan enaknya berjalan di mal, di pusat perbelanjaan, tak ada rasa takutnya sedikit pun. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Maka semua hanya disebut nama Allah. Makananmu menjadi darah daging ketika kau sebut Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tidurmu menjadi ibadah ketika kau katakan bismika Allahumma ahya wa amut. Keberkahan anakmu menikah karena kau sebut nama Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak-anakmu menjadi berkah ketika kau sebut nama. Barakallahu laka fil mawhub. Allah berikan berkah. Rezekimu menjadi berkah ketika kau katakan Allahumma anzilir rahmata wassalamata. Turunkan kerahmatan, keberkahan kepada rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pendidikan menanamkan iman kepada Allah, setelah iman terjaga dengan ilmu, siramlah dia. Karena sesungguhnya berapa banyak orang yang berilmu tapi sesungguhnya tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallah, murka paling besar. Pertanyaan paling besar, an ilmihi fima amil. Sudahkah ilmumu kau amalkan? Sudahkah pengetahuanmu kau laksanakan? Ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benih-benih itu tidak disiram, dia diletakkan di pasir kering kerontang. Akhirnya iman itu mati. Anak-anak kita berjalan di atas dunia, mereka hanya akan menjadi sampah-sampah sejarah. Mereka hanya akan menjadi binatang-binatang yang pandai berbicara. Tapi ketika kau jaga imannya, maka dia akan menjadi orang beriman. Kalau dia punya kekuasaan, kekuasaan akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya harta, hartanya akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya jabatan, jabatannya akan dia pakai menolong agama Allah. Sesungguhnya harta dan jabatan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari ya Allah. Kalau fahamlah manusia dengan bahwa tujuan hidup mencari ridha Allah, maka kalau dia dapat dia tidak akan bangga, karena dapatnya itu bukan tujuan. Dapat itu hanya baru sekedar sarana. Kalau tidak dapat dia tidak kecewa, karena tidak dapat ada skenario yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak seusiamu, satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal. Apa khalaqnakum abatha? Apakah kamu diciptakan sia-sia? Kau bukanlah daun yang jatuh dari ranting kayu, lalu kemudian kayu patah tumbang dihembus angin, begitu berlalu saja. Kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati, fikiran, detak jantung, buah pinggang, nafas, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa lalumu yang bergelimang dosa,
Allah akan ampuni. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang mensucikan hati, mensucikan diri, mensucikan pakaian, mensucikan pikiran. Wa thiyabaka fatahhir. Sucikan pakaianmu. Jangan sampai kau menghadap Allah dalam keadaan kotor, nista. Tapi ada yang paling penting, kau sucikan hatimu dari hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat. Iyyakum wal hasada. Jauhilah hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad, yakulul hasanat, memakan segala perbuatan baikmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Laki-laki yang balik berakal, sehat wal afiat, telinganya wajib mendengar wasiat dari khatib. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan curang. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan makan hak rakyatnya. Sebagaimana Sulaiman alaihissalam takut kepada Allah, dia tahan bala tentaranya. Jangan kalian lewat, jangan kalian lalu, karena aku mendengar ada semut-semut yang sedang berkumpul. Mereka mau melindungi dirinya, takut terinjak pasukan tentara Sulaiman alaihissalam. Begitulah kalau kekuasaan dipegang oleh orang yang takut kepada Allah. Orang kaya tidak akan membiarkan tetangganya rumah kebakaran, dibiarkan tidur di tepi jalan. Kenapa? Imanmu bukan diukur berapa hebat tahajudmu. Imanmu diukur bukan berapa masjid yang kau bangun. Imanmu diukur bukan berapa banyak hartamu. Imanmu diukur bukan berapa kali kau ke Makkah, berapa kali haji, berapa kali umrah. Imanmu diukur adalah sudahkah kau merasakan perasaan tetanggamu. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Alladzi yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi jai'un, tetangga dalam keadaan kelaparan, meraung, meratap. Anaknya tidak bisa sekolah, lapar, perut tak bisa ditunda, kelaparan tidak bisa disanggah. Maka apa yang dapat kau lakukan? Ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebelah korma. Sebelah korma yang ada di tanganmu, tapi dapat kau bagi dua, setengah untuk perutmu, setengah kau bagikan kepada sahabat, kerabat, tetanggamu. Disitulah kau selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ibadahmu menghadap Allah, hebat tahajudmu. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang datang menghadap Allah, bisyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Qad satama haza, dia sudah mencaci maki saudaranya. Akala mala hadza, memakan harta saudaranya dengan cara batil. Wa qadhafa hadza, menuduh orang dengan cara batil, memfitnah orang, mencaci maki orang, menyumpah serapah orang. Ukizat hasanatu, diambil semua pahalanya. Ada yang sholatnya diambil, ada yang puasanya diambil, ada yang zikirnya diambil, ada yang hajinya diambil. Faniat hasanatu, habis amalnya. Walam yuqda alaih, yang mengantri masih banyak, yang menuntut masih panjang. Ukizat khotayakum, diambil dosa mereka. Summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia. Summa turihat finnar, dia masuk neraka bukan karena tidak sholat, dia masuk neraka bukan karena tidak puasa, dia masuk neraka bukan karena tidak haji. Dia sholat, dia berzikir, dia puasa, dia bangun masjid. Dia masuk neraka karena zalim kepada manusia. Dosa kepada Allah bisa ditutupi dengan menangis di samping Ka'bah, tapi dosa kepada manusia, kau mesti minta maaf kepadanya. Kalau dia sudah meninggal dunia, kirimkan doa, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa, isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh, hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, tapi kau akan mati menghadap Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi sekuler, mau menjadi liberal, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, mau menjadi koruptor, hidup sesuka hatimu. Tapi nanti kau akan mati, masuk ke liang lahat, kau akan berhadapan dengan mungkar nakir, kau akan diseret ke neraka jahanam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidup? Terlalu lama para filosof merenung berpikir, bahkan ada yang mengatakan perlu 500 tahun untuk merenung agar dapat menjawab untuk apa hidup.
Allah dengan rahman kasih rahim sayangnya, maka dia kirimkan seorang makhluk terkasih, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan jawaban dengan kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup manusia. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji manusia siapa yang paling baik amala, amal. Begitu banyak manusia yang pernah hidup di atas muka bumi Allah ini, tapi hanya beberapa nama yang dikenang manusia sepanjang zaman. Sultan Babullah, Sultan Zainal Abidin, Sultan Nuku. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, pernah berada di atas muka bumi Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, dengan udara kiriman Allah, dan mereka makhluk yang bersyukur kepada Allah. Hasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna, apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata amanna, kami percaya Allah itu ada, kami percaya bahwa setelah mati kami akan hidup sekali lagi. Wahum la yuftanun, dan mereka belum diuji imannya. Ketika kau berani berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka saat itu engkau berani berkata, ya Allah, aku percaya kepada engkau, maka ujilah iman. Mereka dulu imannya diuji dengan kedatangan para penjajah, nyawa menjadi taruhannya, berani hidup iskariman atau mati, au mut syahidan, hidup terhormat atau mati menjadi syahid. Dan mereka berani meninggalkan kekuasaan, nyawa, keluarga demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, presiden kita dengan bangga bersama para pejuang menuliskan di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Mengapa? Karena iman itulah yang membuat orang tidak takut mati. Iman itulah yang membuat mereka berteriak Allahu Akbar, sehingga penjajahan di atas muka bumi Nusantara hilang dari permukaan bumi ini, karena teriakan orang-orang yang tidak takut, tidak ngeri, tidak cemas. Mereka adalah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah para wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tak ada rasa takut dalam diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Mengapa? Karena mereka amanu, mereka beriman, yattaqun, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul busra, mereka mendapatkan kabar gembira, hati mereka selalu senang walaupun tubuh mereka terpenjara, jiwa mereka selalu tenang walaupun mereka berada dalam siksa, karena bagi mereka dunia ini hanya sekedip mata, kehidupan kekal abadi hanya di surga Jannatul Firdaus bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena iman, sampai hari ini kita masih terjajah. Kalaulah bukan karena keyakinan yang kuat bahwa mati akan menjadi syahid. Syahid artinya disaksikan. Mengapa mereka disebut disaksikan? Karena saat kematian itu datang kepada mereka, para malaikat turun menyaksikan mereka. Syahid bermakna syahid, menyaksikan. Mengapa mereka disebut menyaksikan? Karena mereka menyaksikan tempat mereka di surga sebelum malaikat mencabut nyawa. Malaikat sudah turun menjumpai mereka sebelum malaikat maut. Maka ada malaikat-malaikat yang datang membisikkan kepada mereka, innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu,
kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Ada dua perasaan yang selalu menghantui manusia: takut kehilangan jabatan, takut kehilangan keluarga, anak, istri, buah hati, belayan jiwa, takut kehilangan harta, sedih meninggalkan umat, sedih meninggalkan dunia, sedih meninggalkan harta benda. Mereka yang sudah bersemayam iman dalam hati, jiwa, pikiran mereka, takutnya hilang, sedihnya melayang saat jiwa itu kosong. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tarikan nafas, nyawanya keluar, walaupun berdarah, walaupun tertembak peluru, timah bersarang di tangkai jantungnya, tapi dia tersenyum. Mengapa? Bukankah kesakitan dia rasakan saat kematian? Bukankah kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali? Bukankah kematian itu seperti tikaman pisau di liang yang sama beribu kali? Bukankah kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup? Tapi mengapa mereka tersenyum? Karena kenikmatan surga sudah dilihat di pelupuk mata, belum terasa nikmatnya di lidah, belum terasa di tangan dan di kaki, baru hanya di ujung mata, membuat kesakitan sakratul maut terasa ringan. Itulah mengapa kita berkata pagi, petang, siang dan malam, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Mereka sudah melewati dunia ini, mereka berada di atas tanah ini, di bumi yang sama, di udara yang sama, dengan suku yang sama, dengan bahasa yang sama, dengan zaman berbeda, dengan tantangan yang tak serupa. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Apakah beban kita di zaman ini lebih ringan? Beban kita lebih berat. Dulu mereka berhadapan dengan orang yang berbeda warna kulitnya, berbeda rupa dan bahasanya, berbeda keyakinannya. Hari ini kita berhadapan dengan orang yang mungkin rupa wajahnya sama dengan kita, tapi hatinya kotor. Mereka dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak menggunakan mata untuk melihat nikmat Allah, yang tidak mendengarkan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah, yang tidak pernah memakai hati dan pikiran untuk merenungkan ciptaan Allah, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bal hum adall, lebih hina daripada binatang. Ada orang-orang yang paling mengerikan untuk dijumpai. Walladzina idza khalau ila syayatinihim idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman sama dengan kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami bersama kamu. Lalu kenapa kamu bisa berkata bersama dengan orang beriman? Yastahzi'un, mustahzi'un, mereka hanya mengolok-olok, hanya mengejek saja. Oleh sebab itu ayat yang paling panjang bukan untuk orang kafir, tapi untuk orang-orang munafik. Neraka jahanam panas, tapi ada yang lebih panas, keraknya neraka jahanam. Innal munafiqin, orang-orang munafik, fid darkil asfal, letak mereka adalah di dalam keraknya neraka jahanam. Mengapa demikian? Karena mereka menampakkan diri seperti orang beriman, seakan-akan percaya kepada Allah. Makanya di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq, jauhkan kami daripada sifat hipokrit, sifat munafik. Kelihatannya menolong agama Allah, kelihatannya berbuat untuk Allah, tapi ternyata ada kepentingan yang lain. Kita hanya bisa berdoa, berharap, berusaha senantiasa disucikan Allah hati dan diberikan keselamatan menghadapi orang-orang
yang kelihatannya satu barisan, yang kelihatannya menolong agama Allah, tapi insya Allah dengan kekuasaan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dengan kuasanya Allah menyelamatkan orang-orang yang tulus ikhlas. Pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau menghadapi orang-orang munafik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sahabat ditinggalkan. Ada mereka yang berpura-pura masuk Islam, zindik, berbaju Islam, tapi sebenarnya ingin merusak dari dalam. Lalu kemudian pada zaman perjuangan, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita berhadapan dengan Belanda hitam. Mengapa disebut dengan Belanda hitam? Kulitnya hitam tidak seperti Belanda, tapi otaknya adalah otak Belanda. Apa maknanya? Dari sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, bahkan zaman para pejuang kita, pengkhianat selalu ada. Lalu untuk apa kita kaji? Supaya kita diselamatkan, dituluskan, diikhlaskan hati kepada Allah, beramal karena Allah, berucap karena Allah. Allahumma rzuqna, berikan rezeki kepada kami, bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar usia. As-sidqa fil qaul, tulus dalam ucapan, wal ikhlas fil amal, ikhlas tulus beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai masanya yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak ada gunanya, illa man atallah, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, selamat dari kemunafikan, selamat dari pengkhianatan, hanya li'i'la'i kalimatillah, hanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, in tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan kakimu pada saat sulit dan berat. Tak ada lidah yang mampu berkata, tak ada yang mampu menolong sanak saudara, tapi ada yang mampu menolong, dialah amal. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada 3. Maluhu, tapi harta akan pulang ke rumah. Wa ahluhu, anak istri, keluarga, menantu, suami, sahabat, semuanya akan pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal kekal hanya satu. Wa amaluhu, amal. Para pejuang itu sudah membawa amal mati syahid, darahnya menetes. Hari ini mungkin darah tidak menetes, tapi ada tinta yang menetes. Para ulama yang tidak berceramah, tidak berkhutbah, tapi mereka menulis, maka sesungguhnya tinta ulama akan ditimbang dengan darah para syuhada. Ada kalanya tinta ulama lebih berat. Mengapa Imam Al-Ghazali tidak ikut berperang di Palestina? Banyak orang yang mengecam, orang lupa Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Dialah orang yang mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang mengajarkan bahwa hidup hanya sementara, kematian akan kekal selamanya. Mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Akhirnya Palestina merdeka. Kenapa? Karena ada darah syuhada. Tapi kenapa syuhada berani menumpahkan darahnya? Karena tinta para ulama, para pejuang bangsa ini meneriakkan Allahu Akbar pada 10 November. Tapi orang lupa pada tanggal 22 Oktober ulama sudah mengeluarkan resolusi jihad. Siapapun yang mati melawan Belanda, maka dia adalah mujahid fi sabilillah. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kau sangka akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah ingin menguji kamu, siapa yang mati sebagai mujahid dan siapa yang mati sebagai syuhada. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, siapa yang diantara kamu mengerahkan hartanya, nyawanya, dan siapa di antara kamu syuhada akan menjadi syahid.
menjadi saksi, menjadi orang yang menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ish kariman. Kalau hidup, hiduplah mulia. Awmut syahidan. Kalau mati, matilah sebagai orang yang bangga, seperti kita bangga menyebutkan nama-nama mereka sampai hari ini. Apakah anak cucu kita akan bangga menjadi cucu kita? Apakah anak kita akan senang menjadi anak kita? Jangan-jangan cucu kita malu menyebut nama kita karena kita hanya sebagai pengkhianat agama dan bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ada kitab judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nama penulisnya Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi, meninggal di awal abad ke-5 Hijrah, 1000 tahun yang lalu lebih kurang. Di situ dia bercerita tentang seorang laki-laki yang soleh. Soleh artinya baik, baik cakapnya, baik akidahnya, baik akhlaknya, baik tutur kata, santun budi pekertinya. Salatnya cukup, zakatnya penuh, sedekahnya tak terhitung lagi, sopan santunnya tak menyinggung perasaan orang lain. Tapi ternyata setelah dia mati, meninggal dunia, hisabnya lama sekali. Dilihatlah buku catatannya. Apalah agaknya yang membuat hisab ini begitu lama? Adakah dia membunuh orang? Tak ada. Pernahkah dia menyakiti hati orang? Tidak. Karena santun, tersenyum. Ternyata pada suatu malam dia pergi kenduri undangan. Dalam kenduri itu disuguhkanlah makanan daging kambing. Ketika dimakan kambing itu, ada 1, 2, 3 ruas dikunyah, tersangkut di giginya, ditarik-tarik dengan lidah, tak juga mau ikut tertelan. Mengganggu terasa di mulut. Sampai di tengah jalan tak sabar untuk sampai ke rumah. Dia lihat ada pokok kayu ranting kecil di depan rumah orang. Lalu dia petik ranting itu, dia congkelkan ke daging yang menyangkut di celah gigi, maka lepaslah beban yang dari tadi mengganggu pikiran, hati dan lidahnya. Setelah itu dia pulang tanpa beban. Ternyata yang membuat hisab itu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena tidak bersedekah, bukan karena tak salat, bukan karena tak puasa, tapi ternyata satu ranting yang terambil tanpa izin yang punya pun membuat hisab itu lama. Ketika membaca kisah ini lama saya terduduk dan termenung. Tak pernah saya terpikir memikirkan nasib orang lain, tapi yang terpikir bagaimana agaknya nasib saya, nasib khatib, nasib pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa ranting kayu orang yang tertarik oleh tangan kita dan kita tidak merasa itu berdosa. Agaknya itulah pesan dari sahabat Nabi kepada tabi'in. Sahabat yang hidup dengan Nabi, tabi'in orang setelah sahabat Nabi. Apa kata mereka? Beda kami dengan kamu adalah kami orang yang hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kami sama dengan kamu, puasa kami sama dengan puasa kamu, sedekah kami sama dengan sedekah kamu, Al-Quran kami sama dengan Al-Quran kamu. Bedanya kami melihat dosa sebesar ujung rambut itu sangat besar, dan kalian menganggap dosa kecil itu remeh-temeh saja. Oleh sebab itu hari Jumat, bulan baik, agung dan mulia, bulan peningkatan, bulan Syawal, bulan setelah Ramadan yang diagungkan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Diberikan pula kita kesempatan hidup pada hari Sayyidul Ayyam, merenunglah kita sejenak. Jangan-jangan 1, 2, 3 ranting itu membuat kita begitu lama hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pernah menganiaya orang, minta maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Bagi yang pernah termakan, minta izin, mudah-mudahan dihalalkannya, tersambung silaturahim. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin segala nabi dan rasul, sayyidul kaun, seluruh makhluk di atas muka bumi, malaikat-malaikat di langit, pemimpinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah lepas dia dari sangkutan-sangkutan ranting ini? Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Hari Senin beliau meninggal. 5 hari sebelum meninggal, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu beliau naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah tercambuk olehku. Saat aku menyambuk kuda, lalu ada orang bersembunyi di balik kuda itu, ujung cambuk terkena pundaknya. Hadza zahri, ini pundak Muhammad. Silakan balas. Silakan balas sahabat. Daripada aku mencari kalian nanti di padang mahsyar di akhirat, lebih baiklah kalian balas sekarang. Man kuntu syatamtu lahu irdan, kata-kataku kasar, menyinggung perasaan, sakit hatinya, dia tak membalas, segan karena aku nabi, maka inilah masanya. Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, balaslah. Nabi sedang menunjukkan bahwa dia pun tetap meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan, baik yang zahir, pundak tercambuk, maupun batin, hati yang tersinggung. Cukupkah dengan sholat tarawih 30 malam lengkap dengan witir, tahajud, sholat sunat pagi, awabin, isyraq? Cukupkah dengan zikir, membaca Al-Quran, khatam berkali-kali? Tak lepas, wahai jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah satu ranting membuat kita terhisap begitu lama, lalu bagaimana dengan orang yang sengaja memotong, mengambil, menggarap, menghabisi, lalu kemudian menganggap cukup tertebus dengan labbaik Allahumma labbaik, cukup ditebus dengan umrah, cukup ditebus dengan munajat di pintu Ka'bah. Begitu banyak yang membuat kita ada sangkutan-sangkutan di padang mahsyar. Makanya kata Nabi, ittaquz zulma, jangan kamu aniaya orang, jangan kamu zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan aniaya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mohon maaf, ada saudaraku yang digelapkan Allah di atas dunia ini, lahir dalam keadaan, maaf sekali lagi, buta, tapi gelapnya itu ada hikmah. Matanya tak pernah berdosa, di akhirat dia akan terang benderang. Tapi ada orang-orang yang di dunia ini terang benderang melihat, dan di akhirat dia komplain, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu aku di dunia bisa melihat? Allah menjawab, laqad atatka ayatuna, ayat-ayat kami telah sampai kepadamu. Nabi Muhammad sudah menyampaikan, meninggal Nabi diwarisi oleh para ulama, al-ulama warasatul anbiya, tapi kau tak pernah mau tahu. Atatka ayatuna fanasitaha, ayat-ayat kami sudah kami turunkan tapi kau lupa. Fakadzalikal yauma tunsa, orang yang lupa maka hukumannya dilupakan. Jangan pernah lupa dengan security kita, cleaning service, office boy, tukang cuci, tukang kebun kita. Mereka orang-orang yang kita remeh-temehkan, kita rendahkan. Berapa tetes peluh keringatnya kita telan, mereka hanya tersenyum saja. Dia akan datang menghadap, di musim COVID-19 ini kami tidak ada uang tambahan Pak, anak kami juga perlu bayar uang sekolah, karena wabah tetap ada, sekolah libur tapi uang sekolah tidak libur. Mereka hanya mampu tersenyum kalau kita katakan, orang-orang kaya yang hebat dan gagah perkasa itu akan berkata, tidak ada uang, gaji ditunda. Mereka tidak melawan, mereka hanya tersenyum.
Mereka hamba Allah yang lemah. Tapi ingatlah, hisab kita terlalu lama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayang kamu kepada hamba-hamba Allah yang lemah di atas dunia, maka Allah akan sayang kepada kamu. Seorang laki-laki duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk memeluk cium Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, anak kesayangan buah hati Fatimah, pernikahan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata si Arab Badui yang duduk di samping Nabi? 10 anakku, satu pun tak pernah kucium. Apa jawab Nabi? Man la yarham la yurham, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang kepada makhluk, maka tak akan mungkin turun kasih sayang Allah kepadanya. Bahwa kita banyak silap, salah dan dosa, ya, jangan putus asa, karena ayat yang pertama dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Kasih dan Sayang. Kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh sebab itu, bagi yang merasa silap, salah, dosa, ranting-ranting kayu, maka itu semua akan terlepas dari hisab kalau kita mau meminta maaf. Dan ciri orang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, mau memberi maaf. Tapi ada orang yang angkuh dan sombong, merasa sudah menjadi penghuni surga karena begitu banyak infak, wakaf, zakat dan sedekahnya, lalu kemudian menganggap itu hanya remeh-temeh semata. Maka ingatlah, sesungguhnya tak ada yang bisa menolong kita di hadapan Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhih, saudara kandung pun akan lari. Wa ummihi wa abih, mak kandung, ayah kandung pun tak bisa menolong. Wa sahibatihi wa banih, istri dan anak-anak pun tak bisa membantu. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughnih, karena semua orang sibuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah dia lakukan. Termasuk yang akan dipertanggungjawabkan adalah ranting-ranting tadi. Khutbah Jumat sulit untuk ditangkap karena situasi dan kondisi, tapi insya Allah keyword kata kuncinya mudah saja. Pulang jamaah Jumat ke rumah, ingat satu kata, ranting kayu yang remeh-temeh dan sepele, tapi dapat menyebabkan kita terkena hisab begitu lama. Yang menyampaikan nasihat belum tentu lebih mengamalkan daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengarkan lebih dulu selamat daripada yang menyampaikan. Siapa yang paling mulia di antara kita hari ini? Khatib tidak lebih mulia, imam belum tentu mulia. Inna akramakum indallah, yang paling takut kepada Allah, itulah yang paling mulia. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini kata Nabi, bukan pada sorbannya, bukan pada jubahnya, bukan pada titelnya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kalau ada rasa takut dalam hati, segera meminta maaf kepada manusia, meminta ampun kepada Allah, mendapatlah dia husnul khatimah. Tapi yang angkuh dan sombong, merasa cukup dengan amal, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.